Selamat datang di kanal Darah Biru. Kali ini kita akan mencoba untuk membuat analisa dari Persib Bandung, Borneo FC dan Persija Jakarta dalam upaya perebutan gelar juara di 7 laga sisa BRI Super League 2025-2026. Sebelumnya, mari kita lihat hasil pertandingan dari pekan ke-27. PSIM Yogyakarta dan Persita Tangerang gagal memanfaatkan keuntungan sebagai tuan rumah setelah takluk dari lawan-lawannya. Sementara itu, di zona merah, Persijap Jepara, Persis Solo dan Madura United masih menjaga asa lolos dari degradasi setelah masing-masing menundukkan tamunya dengan skor identik 2-1. Kejutan terjadi setelah Maluku United harus takluk dari tamunya Dewa United dengan skor 1-2. Sementara itu, para penantang juara masih terlalu kuat dari lawannya. Borneo FC masih terlalu superior untuk PSBS Dia yang diluncurkan dengan skor 5-1. Dari Jakarta, Persija mampu bangkit dari beberapa hasil minor dengan menundukkan tamunya Persebaya dengan skor 3-0. Dan Persib Bandung berhasil menunjukkan mentalitas sebagai calon juara setelah mampu menundukkan tamunya Bali United dengan skor ketat 3-2. Berikut klasmen BRI Super League 2025-2026 hingga ke pekan ke-27. Selanjutnya, bagaimana dengan peluang Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta dalam upaya perebutan gelar juara di 7 laga sisa BRI Super League 2025-2026? Takkan menyerah hingga titik darah penghabisan. Ini bukan hanya tentang piala, ini tentang tahta. Persib, Borneo, Persija, siapa raja? BRI Super League 2025-2026 tinggal menyisakan 7 laga ke depan. Persib Bandung, Borneo FC dan Persija Jakarta masih saling kejar-kejaran untuk merebut gelar juara. Saat ini, Persib Bandung masih kokoh di puncak klasemen sementara dengan raihan 64 poin, disusul oleh Borneo FC dengan 60 poin. Sementara itu, Persija Jakarta menguntit di posisi ketiga dengan 55 poin. Melihat dari posisi ketiganya di klasmen saat ini, Persib Bandung masih berada di barisan terdepan dalam perebutan gelar. Akan tetapi, Persib Bandung masih akan menghadapi lawan berat di sisa musim ini. Persib Bandung akan tandang ke Indomilek Arena pada laga selanjutnya, menghadapi Dewa United. Kemudian menjamu Arema Malang di laga berikutnya. Selanjutnya kembali akan menghadapi laga berat saat tandang ke markas Bayangkara FC di pekan ke-30. Setelah menjamu PSIM Yogyakarta pada pekan ke-31, selanjutnya Persib secara berturut-turut akan bertandang ke Gelora Bung Karno untuk menghadapi Persija Jakarta. Selanjutnya Persib akan bertandang ke markas PSM Makassar di Gelora B.J. Habibie di Parepare di pekan ke-33. Di antara seluruh laga sisa Persib di musim ini, kemungkinan kedua laga ini merupakan laga terberat Persib. Selain harus bertandang di 2 laga berturut-turut, Persib masih harus menghadapi salah satu penantang juara, yaitu Persija Jakarta. Pada pekan ke-32 dan 33 ini, kemungkinan akan menjadi laga penentu dalam perebutan gelar juara musim ini. Sementara di pekan terakhir, Persib akan menutup musim dengan menjamu Persijap Jepara di Stadion GBLA. Sementara itu, pada pekan ke-28 Borneo FC akan bertandang ke Makassar dilanjutkan dengan menjamu Semen Padang di pekan ke-29. Kemudian, pada pekan ke-30 Borneo akan kembali bertandang ke Kediri untuk menghadapi Persik Kediri, yang dilanjutkan menjamu Persita Tangerang di pekan ke-31 di Stadion Segiri Samarinda. Selanjutnya di pekan ke-32, Borneo FC akan memulai rangkaian laga tandang dengan bermain di Stadion Iwayan Dipta, guna menghadapi tuan rumah Bali United. Laga ini akan sangat berat, mengingat Bali United merupakan tim pertama yang menghentikan laju kemenangan Borneo FC di kandangnya sendiri. Kemudian, Gelora Bumi Kartini akan menjamu Borneo FC di pekan ke-33, dan di laga terakhir, Borneo FC akan menutup musim ini dengan menghadapi Maluku United di Stadion Segiri Samarinda. Sementara itu, sisa lawan Persija,
di atas kertas dianggap lebih ringan daripada para pesaingnya. Pada pekan ke-28 dan 29, Persija akan tandang ke markas PSBS Biak dan di laga selanjutnya akan dijamu oleh PSIM Yogyakarta. Selanjutnya, pada pekan ke-30 dan 31, Persija akan menghadapi lawan yang sedang berjuang menghindari degradasi. Pada pekan ke-30 Persis Solo akan menjadi tamu Persija, dan kemudian pada pekan ke-31 Persija akan dijamu Persijap Jepara di Gelora Bumi Kartini. Pada pekan ke-32, Persija akan menjamu musuh bebuyutannya yaitu Persib Bandung di GBK. Pertandingan ini diprediksi akan berlangsung seru, karena dianggap sebagai salah satu laga penentu pada perebutan gelar juara tahun ini. Pada pekan ke-33 Persija akan berkunjung ke Kediri, sebelum menutup tahun ini dengan menjamu Semen Padang di Gelora Bung Karno. Bagaimanakah sepak terjang Persib Bandung, Borneo FC dan Persija Jakarta di 7 laga tersisa? Berikut, analisa dan prediksi kami dari setiap laga yang akan dimainkan. Persib akan membuka perjalanan dengan laga berat, yang akan berkunjung ke Indomilek Arena, di mana akan dijamu oleh Dewa United, yang tengah dalam kepercayaan diri tinggi, setelah berhasil mencuri kemenangan di Ternate. Laga ini akan sedikit tricky buat Persib. Dewa United sedang berada dalam tren positif dengan 3 laga tanpa kekalahan, di mana 2 laga diantaranya merupakan laga tandang melawan tim 4 besar yaitu Persija Jakarta dan Malut United. Lini pertahanan Persib yang tidak akan diperkuat Matrikardi, akan diuji oleh ketajaman lini serang Dewa United. Laga ini akan berimbang, akan tetapi kematangan mentalitas dari Persib Bandung akan menjadi penentu hasil akhir laga ini. Di akhir laga, Persib akan pulang dengan 3 poin, lewat keunggulan 1-0, atau 2-1. Sementara itu, Borneo akan menghadapi laga berat saat dijamu PSM Makassar di Gelora BJ Habibie. Ketajaman lini serang Borneo akan menghadapi kokohnya lini pertahanan PSM di bawah komando Yuran Fernandes. Laga diperkirakan akan berjalan sedikit keras dan ketat. Walaupun dari komposisi pemain, Borneo lebih diunggulkan, pada laga ini Borneo akan ditahan imbang oleh tuan rumah. Persija akan menghadapi lawan yang sedikit mudah di atas kertas. Walaupun akan bertandang ke markas PSBS Biak, Persija diperkirakan akan menang besar pada laga ini. Apalagi saat ini Persija sedang menemukan momentum, setelah kemenangan besar atas Persebaya di pekan terakhir. Sementara di kubu tuan rumah, sampai saat ini masih belum menemukan bentuk permainan terbaiknya. Ditambah lagi adanya isu yang tak sedap dalam tubuh manajemen PSBS Biak, membuat tim tamu lebih diunggulkan pada laga ini. Di pekan ke-29, Arema FC akan jadi lawan Persib selanjutnya. Di laga ini, Persib akan memanfaatkan gemuruh ribuan supporter dan keangkeran Stadion GBLA untuk meraih poin penuh. Seperti diketahui, hingga ke pekan ke-28, hanya Persib Bandung yang bisa meraih 100% kemenangan kandang. Persib diprediksi akan unggul dengan selisih 2 gol atau lebih. Kemudian, Borneo FC akan menghadapi tim yang sedang berjuang menghindari jurang degradasi, yaitu Semen Padang FC di Segiri. Semen Padang diperkirakan akan bermain mati-matian di laga ini. Akan tetapi, kematangan tim Borneo FC dan faktor sebagai tuan rumah, ditambah lagi dengan ganasnya lini serang Borneo saat main di kandang, Peralta dan kawan-kawan diprediksi akan menang dengan selisih gol yang signifikan di Segiri. Sementara itu, Persija akan kembali menjalani laga tandang ke markas PSIM Yogyakarta. Meski bertindak sebagai tim tamu, Persija diperkirakan akan unggul atas tim tuan rumah. Faktor inkonsistensi dari tuan rumah membuat tim tamu lebih diunggulkan. Selama para pemain Persija bisa menjaga emosinya, Persija akan pulang dengan 3 poin dan tetap menjaga peluang di jalur juara. Laga Persib lawan Bayangkara FC merupakan salah satu laga yang menarik di pekan ke-30. Bayangkara yang tampil berbeda di putaran kedua, lewat strategi transfer yang brilian dari manajemen Bayangkara, akan menjadi ancaman besar bagi Persib dalam menjaga posisi puncak klasemen BRI Super League saat ini. Musa Sidibe, yang berhasil mencetak 9 gol di 10 laga awalnya akan menjadi ancaman serius bagi lini pertahanan Persib. Kemungkinan di laga ini, Persib akan tumbang dengan skor tipis. Hanya kecerdasan taktik Bojan dan ketenangan mental pemain Persib yang akan menggagalkan kemenangan Bayangkara FC. Prediksi kami 55-45 buat Bayangkara. Di laga lainnya, Borneo FC akan bertandang ke markas Persik Kediri.
Laga ini akan sedikit tricky buat Borneo FC, karena walaupun Persik terkadang masih kurang konsisten, tapi di laga kandang mereka terkadang tampil menggila. Kemungkinan di laga ini, tim tuan rumah akan bisa menahan tamunya dengan skor imbang, lewat pertandingan yang ketat. Dari Jakarta, Persija akan menjamu Persis Solo yang masih berjuang di zona merah. Tentunya tim tamu akan tampil habis-habisan, demi menjaga peluang bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Akan tetapi, tim tuan rumah pun akan mengeluarkan penampilan terbaiknya di laga ini. Tuan rumah masih lebih diunggulkan, Persija akan meraih 3 poin untuk tetap menjaga asa di persaingan papan atas. Saat menjamu PSIM Yogyakarta pada pekan ke-31, Persib wajib menyegel laga ini dengan kemenangan, untuk tetap berada di puncak klasmen. Persib akan tampil habis-habisan di laga ini, sambil memanfaatkan keuntungan sebagai tuan rumah. Dengan keunggulan komposisi tim tuan rumah yang lebih baik, dan performa yang tetap stabil terjaga, Persib diprediksi akan bisa meredam tim tamu. Begitupun dengan Borneo FC yang akan menjamu Persita Tangerang di pekan ke-31 ini, tim tuan rumah akan bisa menghentikan perlawanan tim tamu. Pada laga ini diperkirakan akan terjadi banyak gol untuk tuan rumah. Ketajaman para penyerang Borneo akan mengurung lini pertahanan sepanjang laga ini. Borneo wajib menang di laga ini, agar jarak di klasmen akan tetap terjaga. Di Gelora Bumi Kartini, Persija Jakarta akan menjadi tamu buat Persijap Jepara. Meskipun di atas kertas tim tamu lebih diunggulkan secara kualitas, tapi tim tuan rumah diperkirakan akan bermain all out pada laga ini, demi menjaga peluang bertahan di Super League. Di laga ini, kami prediksi tim tuan rumah akan bisa membuat kejutan, dengan menahan imbang tim tamu dengan skor 1-1, atau 2-2. Laga Persija melawan Persib ini, mungkin merupakan laga terbesar yang paling ditunggu musim ini. Selain karena rivalitas yang sangat kuat di antara supporter fanatik dari kedua tim ini, laga ini kemungkinan akan jadi penentu pergerakan posisi kedua tim di klasmen pada akhir musim. Tuan rumah akan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk meraih kemenangan pada laga ini. Persija akan tetap tampil menyerang seperti biasa, di mana Persija selalu menampilkan permainan atraktif di setiap laga mereka. Sementara itu, Persib akan tampil pragmatis, sambil mencari peluang untuk melakukan serangan balik klinis yang biasa ditampilkan Persib selama ini. Kami prediksi, laga ini akan berakhir imbang, selama tim tuan rumah bisa menjaga emosinya. Begitu pula di laga Bali United melawan Borneo FC, akan terjadi pertandingan seru di laga ini. Borneo FC akan menghadapi perlawanan berat dari tim tuan rumah. Perlu diingat, Bali United adalah tim pertama yang mengalahkan Borneo di kandangnya musim ini. Kami prediksi, di laga ini tim tuan rumah akan bisa menghentikan perlawanan tim tamu dengan skor ketat. Laga ini menjadi laga tandang terakhir Persib di musim ini. Melawan PSM, akan selalu menjadi laga yang menarik buat disaksikan. Pada laga ini, posisi PSM yang sudah tidak terlalu berpengaruh lagi di klasmen, akan bermain lepas. Sementara, Persib sendiri akan lebih bermain aman untuk tetap menjaga jarak dari para pesaingnya. Diperkirakan pada pekan ini, akan menentukan gelar juara musim ini. Dan untuk laga ini, kami prediksi Persib akan pulang dengan poin penuh. Sementara itu, Persijap akan tampil habis-habisan saat Borneo bertandang ke Gelora Bumi Kartini. Sebaliknya, Borneo sendiri akan all out dengan harapan Persib akan tumbang di laga ini, agar asa juara tetap terjaga. Walaupun tim Borneo akan menggempur habis-habisan lini pertahanan tuan rumah, laga Persijap dan Borneo ini diperkirakan akan bermain imbang. Persija akan bertamu ke markas Persik Kediri di laga pekan ke-33 ini. Di pekan ke-33 ini, posisi kedua tim diperkirakan sudah tidak berpengaruh lagi. Kans Persija untuk juara sudah tertutup, sementara Persik sendiri sudah aman dari ancaman degradasi. Kedua tim akan bermain lepas. Akan tetapi kami prediksi, Persija akan meraih poin penuh di Kediri. Persijap Jepara akan menjadi laga penutup Persik di musim ini. Jalannya pertandingan di laga ini akan ditentukan oleh posisi tim tamu di klasmen. Apabila posisinya sudah aman, kemungkinan tim tamu akan bermain aman guna menghindari cedera pemain. Apabila posisinya belum aman, Persijap akan bermain ngotot untuk meraih kemenangan. Tapi Persib tidak akan tinggal diam. Persib tentunya ingin menutup musim dengan kemenangan.
Kami perkirakan, tim tuan rumah akan meraih poin penuh di laga ini. Laga big match akan terjadi di pekan terakhir, saat Borneo FC menjamu Maluku United. Laga ini akan berjalan seru dengan saling berbalas serangan, mengingat kedua tim ini merupakan tim dengan kualitas penyerangan terbaik di liga musim ini. Kedua tim akan berbalas gol. Akan tetapi di akhir laga, tim tuan rumah akan menutup laga dengan poin penuh. Sementara di laga terakhir musim ini, Persija akan menjamu Semen Padang di GBK. Persija yang juga ingin menutup musim dengan kemenangan, sekaligus membalas kekalahan dari tamunya, tentunya akan bermain all out. Diperkirakan akan terjadi banyak gol di laga ini. Persija, kami prediksi akan meraih hasil maksimal, dan menutup musim ini dengan kemenangan. Berdasarkan analisa kami, Persib Bandung akan meraih 16-17 poin di sisa musim ini. Sementara itu, Borneo FC akan meraih 14 poin dari kemungkinan 21 poin. Dan Persija akan meraih maksimal 17 poin dari 7 laga tersisa. Peluang juara untuk Persib Bandung adalah 60%. Kemudian Borneo FC 25%. Dan Persija Jakarta 15%. Kami menempatkan Persib Bandung sebagai calon kuat juara musim ini. Demikian prediksi kami untuk BRI Super League 2025-2026. Kita sampai di akhir video. Sebelum berpisah, mari kita lihat jadwal pertandingan di pekan ke-28.